Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Kimia Farmasi Dasar. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang wujud zat dan perubahan fase. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa atau teman-teman diharapkan mampu 1. Mengetahui dan mampu menjelaskan klasifikasi materi. 2. Mengetahui dan mampu menjelaskan zat murni dan wujudnya. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan sifat gas, cairan, dan padatan. 4. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan mampu menentukan karakteristik gas menggunakan hukum dan persamaan gas. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan mampu menentukan karakteristik cairan. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis padatan. 7. Mengetahui dan menjelaskan perubahan fase zat. 8. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk zat kimia, terutama yang umum digunakan di bidang farmasi. Konten materi kita hari ini ada klasifikasi materi, ada wujud zat, gas, cairan, padatan, dan perubahan fase. Sebagai pendahuluan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa alam semesta ini terdiri dari materi-materi atau biasa juga kita sebut sebagai benda. Mulai dari benda yang terlihat, seperti batu, besi, air, minyak bumi, dan lain sebagainya, dan benda-benda yang tidak terlihat oleh mata kita, seperti gas, ya, karbon dioksida, oksigen, atau gas yang ada di dalam tabung gas itu, merupakan suatu benda yang wujudnya tidak terlihat oleh mata kita. Jika didefinisikan, materi atau benda itu adalah sesuatu yang memiliki volume dan massa. Contohnya air, ya. Volume itu mengisi ruang, ya. Jadi air ini dapat mengisi wadahnya, mengisi ruang pada wadahnya. Contoh lain gas juga seperti itu. Jadi ada gas yang mengisi ruang di dalam tabung gas ini. Kemudian dia juga punya beratnya. Kalau air dalam gelas ini kita timbang, ini akan ada bobotnya. Begitu juga dengan gas. Ada tabung gas 3 kilo, 8 kilo, 12 kilo mungkin. Jadi artinya meskipun gas itu tidak terlihat, tapi dia memiliki volume, mengisi ruang, dan ada masanya atau ada bobotnya. Kalau kita klasifikasikan, materi atau benda yang ada di alam semesta ini terdiri dari 2 jenis besar, yaitu senyawa murni atau zat murni dan campuran. Zat murni nanti dibagi lagi menjadi 2, yaitu zat murni dalam kelompok senyawa dan zat murni dalam kelompok unsur. Campuran juga terdiri dari 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, zat murni. Zat murni adalah zat yang umumnya terdiri dari satu jenis molekul, memiliki struktur yang konstan, dan memiliki karakteristik sifat yang khas. Zat murni ini dikelompokkan menjadi golongan unsur dan golongan senyawa. Zat murni ini biasanya kita gunakan dalam proses reaksi kimia untuk membentuk senyawa kimia yang baru. Jadi tadi zat murni ada dari golongan unsur, ada dalam golongan senyawa. Bentuk ikatannya itu bisa berupa atom, contohnya neon. Ada unsur dalam kategori molekul, contohnya adalah oksigen, hidrogen, nitrogen. Ada zat murni dalam bentuk persenyawaan. Ikatannya bisa berupa molekul, contohnya adalah air, dan bisa berupa ionik, contohnya adalah natrium klorida atau garam dapur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Jadi, senyawa unsur ini, zat murni dalam bentuk unsur adalah zat murni yang tidak dapat kita uraikan dengan cara biasa. Contohnya adalah logam natrium, logam kalium, logam magnesium, hidrogen, oksigen.
Ini adalah contoh-contoh logamnya. Jadi dia tidak bisa kita pecah atau kita uraikan menjadi atom-atomnya dengan cara kimia biasa. Oksigen, nitrogen juga seperti itu tidak dapat kita uraikan dengan reaksi kimia biasa untuk terurai menjadi atom-atomnya. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk melalui reaksi kimia dari 2 atau lebih unsur dengan jumlah yang relatif tetap satu sama lainnya. Contohnya adalah air, glukosa, garam dapur. Jadi ini air, ini adalah contoh senyawa dibentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Ada glukosa, ini adalah senyawa yang terbentuk dari 3 unsur ya, ada C, karbon, ada hidrogen dan oksigen ya. Natrium klorida atau garam dapur terbentuk dari unsur natrium dan klorida. Jadi bisa 2 unsur atau lebih ya. Contoh lainnya adalah besi 2 sulfat yang terdiri dari unsur Fe, sulfur, dan oksigen. Ini juga merupakan salah satu senyawa yang digunakan sebagai bahan baku obat. Ada asam salisilat, salah satu bahan baku atau zat murni yang digunakan juga untuk membuat sediaan salep, sediaan bedak tabur yang digunakan untuk keratolitik atau gatal seperti itu. Terdiri dari unsur karbon ya. Ini dia memiliki unsur C di sini, memiliki unsur oksigen dan unsur hidrogen. Rifampicin merupakan salah satu senyawa obat ya yang digunakan sebagai antibiotik dalam pengobatan TBC. Jadi saya mencoba memberikan contoh-contoh senyawa-senyawa yang juga digunakan dalam farmasi ya. Ini adalah zat murni atau bahan baku dari rifampicin, mempunyai warna yang khas, karakteristik yang khas, dan dia terdiri dari berbagai unsur. Ini unsurnya lebih banyak lagi ya, punya unsur atom karbon pastinya, kemudian punya oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Asam asetat, salah satu jenis pelarut yang juga banyak digunakan di bidang farmasi ya. Jadi ini merupakan senyawa-senyawa yang mengandung unsur atau atom lebih dari 2 ya, 2 atau lebih. Intinya adalah senyawa itu dibentuk dari 2 atau lebih unsur atau atom. Lalu bagaimana dengan karakteristik dan sifat dari zat murni? Zat murni itu syarat utamanya adalah homogen ya. Dan sebagian besar hanya mengandung satu jenis unsur atau senyawa. Contohnya tadi adalah zat murni natrium klorida. Berarti hanya mengandung senyawa natrium klorida. Misalkan zat murni oksigen, berarti hanya mengandung unsur O2 kayak gitu. Zat murni logam natrium berarti hanya mengandung natrium secara umum ya. Nah, jika zat murni ini nanti mengandung lebih dari satu jenis unsur atau senyawa, komposisinya konstan dan seragam, tercampur secara homogen. Jadi beberapa zat murni itu mengandung lebih dari satu unsur atau senyawa. Contohnya apa? Contohnya kalau di farmasi itu adalah zat murni atau bahan baku aminofilin. Kalau kita lihat di Farmakope Indonesia, ini adalah kutipan dari Farmakope Indonesia, aminofilin itu mengandung teofilin dan etilendiamin dengan perbandingan konstan 2:1. Jadi dalam satu zat murni aminofilin mengandung 2 senyawa. Ini strukturnya, ini struktur teofilin, ini etilendiamin. Jadi mereka tercampur dengan komposisi yang konstan 2:1 dan syarat lainnya adalah dia tercampur secara homogen. Sehingga kalau kita lihat di laboratorium atau di gudang farmasi, aminofilin ya bentuknya gini, serbuk putih, halus, tercampur secara homogen. Sudah tidak terlihat lagi sifat dari teofilin ataupun etilendiamin. Dia menjadi satu kesatuan senyawa yang kita sebut aminofilin, satu kesatuan zat murni.
yang kita sebut aminofilin yang mempunyai sifat yang khas. Karakteristik dan sifat dan murni yang lainnya adalah dia itu memiliki titik didih dan titik leleh yang tetap. Jadi suatu zat murni itu punya titik didih dan titik leleh tertentu dengan range tertentu. Sehingga ini juga menjadi salah satu cara kita mengidentifikasi apakah bahan baku kita atau zat murni kita itu murni atau tidak, ada cemaran atau tidak. Seperti yang terlihat di sini ya, kita rujuk lagi dari Farmakope Indonesia, etil paraben salah satu jenis pengawet gitu ya. Di sini ditulis oleh Farmakope bahwa salah satu karakteristiknya, salah satu cara mengidentifikasinya adalah menilai titik leburnya ya, atau menghitung jarak leburnya. Jarak lebur itu adalah waktu awal zat mulai meleleh sampai dia meleleh sempurna. Ini di antara 115 sampai 118. Jadi zat murni itu selalu memiliki titik didih dan titik leleh yang tetap dan tertentu ya, sehingga bisa menjadi salah satu cara kita mengidentifikasi apakah zat itu murni atau tidak. Selanjutnya kita lihat jenis materi yang lain, yaitu campuran ya. Kalau kita lihat dari bagian ini terlihat bahwa campuran itu ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran itu apa sih? Gabungan dari beberapa unsur. Jadi tadi zat murni kalau kita gabungkan beberapa dengan perbandingan yang tidak tetap. Karena kalau perbandingannya tetap, dia menjadi zat murni ya. Jadi gabungan dari beberapa unsur atau beberapa senyawa dengan perbandingan yang tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Jadi ada dua perbedaannya ya. Dia tidak tetap dan tidak melalui reaksi kimia. Campuran ini terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Contoh campuran adalah kalau secara alami itu contohnya adalah air sungai ya. Air sungai itu ada molekul airnya gitu ya, ada senyawa air, H2O, dan pasti ada mineral-mineral di dalamnya. Ada natriumnya, ada Zn-nya, ada Al-nya. Jadi ada mineral yang terkandung di dalam air tersebut, sehingga dia disebut sebagai campuran. Tapi kalau kita ambil air itu terlihat homogen, hanya satu jenis wujud, ya air aja gitu. Tapi di dalamnya ada zat lain yang ikut terlarut, makanya disebut campuran homogen. Tanah, udara yang sekarang kita hirup, ini juga gabungan beberapa unsur. Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada campuran unsur dan campuran beberapa senyawa. Tapi terlihat menjadi satu kesatuan ya udara, seperti itu. Makanya disebutnya udara itu adalah campuran yang homogen. Ada campuran yang sifatnya itu adalah buatan. Misalkan kita bikin larutan garam. Berarti kita menggabungkan dua senyawa, air dan garam. Kita bikin larutan gula, kita mencampur dua senyawa, berarti ya ada air dan gula. Dan dia homogen ya. Kalau di farmasi itu kita bikin sirup paracetamol. Berarti paracetamol sebagai zat murni atau senyawa kita larutkan menggunakan air. Karena dia sirup manis berarti juga ada gulanya. Biasanya kalau teman-teman lihat di produk-produk yang beredar di pasaran, sirup paracetamol itu ada rasanya, berarti ada perasanya, ada warnanya, ada pewarnanya. Dan agar dia bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu, dia juga ditambahkan pengawet. Berarti dalam satu sirup paracetamol itu ada campuran beberapa jenis senyawa. Tapi dia membentuk satu kesatuan yang homogen. Kalau kita buka tutup sirup paracetamol, kita pindahkan ke dalam sendok, yaitu menjadi satu kesatuan, satu wujud gitu. Tidak terlihat lagi mana gulanya, mana paracetamolnya, mana pengawetnya. Mereka menjadi campuran yang homogen, menjadi satu bentuk. Dan sediaan-sediaan farmasi yang lainnya merupakan adalah jenis-jenis campuran yang dibuat secara homogen. Jadi secara sederhana, campuran itu adalah gabungan dari beberapa senyawa dengan perbandingan yang tidak tetap dan tidak dicampur tanpa melalui proses reaksi kimia. Tadi kita sebut-sebut bahwa campuran itu ada campuran homogen dan heterogen. Dan sudah kita beri contoh ya. Contoh campuran homogen misalnya air sungai, air hujan, itu semuanya contoh campuran homogen. Udara, tadi air gula, sirup paracetamol, contoh campuran homogen. Lalu campuran heterogen apa? Campuran heterogen adalah campuran
dua atau lebih unsur atau senyawa yang tidak merata gitu ya. Dia bercampur tapi masih terlihat sifat dari masing-masing senyawa yang bercampur. Contoh yang paling sering dicontohkan itu contohnya kalau kita mencampurkan air dengan pasir, maka akan terbentuk dua fase, air dengan sifatnya dan pasir. Contoh lain air dan minyak gitu ya. Ini adalah contoh campuran yang heterogen, tidak tercampur merata gitu ya. Ya sifat airnya terlihat, ya airnya akan di atas dan minyaknya di atas, airnya di bawah gitu ya. Jadi mereka tidak tercampur secara homogen, terpisah gitu ya. Tetap terlihat mana sifat minyak, mana sifat air. Contoh lain misalkan kalau tepung misalkan ya, tepung terigu kita larutkan dengan air, pas dikocok mungkin dia terlihat homogen, tapi kalau kita diamkan dia akan memisah ya. Artinya itu sebenarnya adalah campuran yang heterogen ya. Kemudian contoh yang lebih ekstrim lagi kalau kita bikin sayur gitu ya, bikin sayur sop, bikin apa, itu adalah campuran ya, campuran yang sifatnya heterogen, tidak mencampur secara merata, tidak membentuk sifat yang baru ya, tidak membentuk wujud yang baru. Ini kalau kita sederhanakan campuran homogen dan heterogen, perbedaannya itu dari segi definisi gitu ya. Kalau homogen itu komponen yang tercampur, terdistribusi secara merata kata kuncinya ya. Campuran heterogen, campuran yang membentuk campuran itu tidak seragam atau terlokalisasi dengan sifat yang berbeda. Secara visual, komponen dari campuran homogen tidak terlihat lagi secara kasat mata. Tadi sirup parastamol udah nggak terlihat lagi gulanya, mana parastamolnya, mana pengawetnya. Tapi ya terlihat sebagai satu kesatuan bentuk baru yaitu sirup parastamol ya. Kalau campuran heterogen, senyawa-senyawa yang bercampur di dalamnya itu masih terlihat secara kasat mata. Pemisahan, dari segi pemisahan ya. Kalau campuran homogen itu kita butuh teknik khusus. Apakah paracetamol dapat dipisahkan dari sirup paracetamol? Bisa, tapi kita perlu teknik atau metode khusus agar paracetamol dapat terpisah dari sirup paracetamol. Tapi kalau campuran heterogen itu dia mudah dipisahkan dengan cara yang sederhana. Tadi contoh yang paling mudah air dan pasir. Kalau kita ingin memisahkan ya tinggal kita saring sehingga terpisah air dengan pasirnya. Dari segi fase, kalau campuran homogen itu terbentuk satu fase materi baru, benda baru gitu ya. Sedangkan campuran heterogen tidak membentuk satu fase materi yang baru. Dalam proses penyimpanan, campuran homogen itu cenderung stabil, bentuk fasenya tidak berubah-ubah. Sedangkan campuran heterogen itu biasanya tidak stabil dan bentuk fasenya bisa berubah tergantung dari komponen-komponen yang bercampur di dalamnya. Baik, teman-teman sekalian, kita telah membahas dua jenis materi tadi, zat murni dan campuran ya. Zat murni tadi ada dalam kategori unsur, ada zat murni dalam kategori senyawa. Campuran tadi ada dalam kategori campuran homogen, ada campuran heterogen. Di lapangan gitu ya, seringkali beberapa kita juga salah kaprah gitu ya, salah pemahaman antara senyawa dan campuran. Senyawa dan campuran tadi udah terlihat jelas juga sebetulnya adalah senyawa adalah zat murni gitu ya. Dia zat murni yang terdiri dari dua atau lebih unsur kayak gitu. Sedangkan campuran ini terdiri dari dua senyawa. Nah, ini harus kita bedakan dengan jelas bahwa senyawa itu apa, campuran itu apa. Jika dirangkum, senyawa dan campuran itu perbedaannya apa sih gitu ya. Dilihat dari penyusunnya. Senyawa itu disusun oleh dua atau lebih unsur. Contoh senyawa tadi kan natrium klorida. Berarti kan dia disusun dari unsur natrium dan klorida. Sedangkan campuran bisa beberapa unsur dan beberapa senyawa. Contohnya tadi larutan garam gitu ya. Larutan garam berarti dia ada campuran air, H2O, dan campuran dan NaCl gitu. Jadi ada dua senyawa yang bercampur ya. Dari segi sifat ya, senyawa itu sifatnya berbeda dari unsur penyusunnya. Natrium klorida disusun, salah satu unsur penyusunnya adalah logam natrium kayak gitu ya. Natrium kayak gitu. Tapi sifat logam natrium dengan NaCl itu
jauh berbeda gitu ya, memiliki sifat yang berbeda. Intinya suatu senyawa itu membentuk suatu sifat yang baru yang berbeda dari unsur penyusunnya. Sedangkan campuran, tadi contohnya lagi larutan garam. Berarti kita menyusunnya dari senyawa air dan garam. Sifat dari kedua senyawa ini masih ada gitu. Sifat airnya ada, larutan garam bentuknya cair, itu sifat dari air. Kemudian kalau kita coba rasanya asin, itu adalah sifat dari NaCl sebagai salah satu senyawa yang menyusun larutan garam tersebut ya. Jadi sifat dari senyawa-senyawa yang bercampurnya masih ada dalam campuran tersebut. Selanjutnya adalah proses pembentukan. Kalau dilihat dari proses pembentukannya, senyawa dibentuk melalui reaksi kimia. Contohnya NaCl. NaCl itu terbentuk dari reaksi NaOH ditambahkan HCl terbentuk NaCl gitu ya. Sedangkan campuran itu dicampur secara fisika, secara mekanis biasa gitu ya. Larutan NaCl ya air, gula kita larut secara mekanik, kita aduk-aduk secara fisika gitu ya. Perbandingan massa. Unsur-unsur penyusun senyawa itu selalu tetap ya. 1 mol NaOH akan bereaksi dengan 1 mol HCl membentuk 1 mol NaCl kayak itu. Selalu tetap. Sedangkan campuran larutan garam kita bisa bikin variasi konsentrasi. Kita mau bikin larutan garam 1%, 2%, 10%, yaitu tergantung kita yang membuatnya. Jadi campuran itu bisa kita campur-campur dengan perbandingan massa yang tidak tetap. Cara pemisahan, kalau kita ingin memisahkan Na dari NaCl, nah itu kita perlu proses kimia ya untuk memisahkannya. Dengan reaksi kimia baru kita bisa memecah Na dari NaCl. Tapi kalau campuran dapat kita pisahkan secara fisika. Secara fisika itu misalkan tadi larutan garam ingin memisahkan NaCl dari garam dari larutannya gitu, dari air, memisahkan NaCl dengan airnya, kita bisa pisahkan dengan cara penguapan mungkin, dengan destilasi, dengan cara fisika biasa kita bisa memisahkannya. Itu perbedaan senyawa dan campuran. Selanjutnya adalah wujud atau bentuk zat. Pada suhu dan tekanan 1 atm atau atmosfer normal gitu ya, zat itu dapat berupa padatan, cairan, dan gas. Perubahan suhu dan tekanan dapat merubah bentuk fase zat tersebut. Contohnya misalkan air ya. Air pada tekanan sama ya, tekanan 1 atm, tapi pada suhu yang berbeda, misalkan suhu 0 derajat, tekanan 1 atm, bentuknya padat atau beku gitu kan. Kalau pada suhu normal gitu 0 sampai 20 derajat Celcius, tekanannya masih 1 atm, dia cenderung berbentuk cair. Kalau suhunya kita naikkan gitu ya, perubahan suhu dan tekanan itu bisa menyebabkan air menguap atau berubah menjadi gas. Artinya apa? Perubahan suhu dan tekanan itu bisa merubah fase zat. Nah, lalu mengapa wujud zat itu bisa berbeda-beda? Ini karena ada perbedaan antara molekul-molekul, interaksi molekul-molekul yang ada di dalam zat tersebut. Contohnya zat dalam bentuk gas. Zat dalam bentuk gas, molekul-molekulnya itu berjauhan ya, sehingga dia bisa bergerak bebas dan mengisi ruang yang mungkin. Sedangkan zat yang berbentuk cair itu molekul-molekulnya lebih dekat, tetapi mereka masih bisa bergerak ya, masih bisa saling bergerak untuk saling mengelilingi. Sedangkan zat yang dalam bentuk padatan, molekul-molekulnya itu rapat dengan susunan yang teratur dan dia tidak dapat bergerak. Jadi ada perbedaan interaksi molekul di dalam zat tersebut akan menyebabkan perubahan wujudnya. Lalu bagaimana dengan sifatnya gitu ya? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa zat padat itu bentuk dan volumenya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Contohnya batu. Batu kita simpan, batu dengan bentuk tertentu, misalkan dengan gitu ya, bentuknya ini bulat, kita pindahkan ke dalam baskom, ke dalam ember, meskipun wadahnya berubah, ya bentuknya akan tetap seperti ini gitu ya. Jadi bentuk dan volumenya akan selalu tetap. Nah, kalau zat dalam bentuk cair, bentuknya gitu ya, selalu berubah sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya tetap.
Contohnya adalah kita ambil 100 ml air. Kita masukkan ke dalam gelas ya, bentuknya menjadi gelas, tapi volumenya tetap 100 ml. Kalau kita pindahkan kemudian ke botol gitu ya, maka bentuknya ya menyerupai botol tersebut, tapi volumenya masih 100 ml. Jadi bentuk berubah sesuai dengan wadah, tapi volumenya tetap. Nah, kalau zat yang berbentuk gas, sifatnya itu sebaliknya ya. Bentuknya dan volumenya bisa berubah tergantung ruang yang dia isi. Kayak gitu. Jadi volume gas dan bentuk gas itu sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan ruang yang dia isi. Sifat-sifat gas. Yang pertama, gas dapat ditekan menjadi volume yang lebih kecil dengan cara meningkatkan tekanannya. Jadi volume gas itu dapat kita kurangi dengan cara menaikkan tekanan. Teknik ini juga digunakan mungkin dalam teknik packing ya, agar zat-zat yang voluminous gitu ya, yang gas-gas yang voluminous itu dalam wadah yang bisa dibawa, didistribusikan dengan wadah yang lebih kecil gitu ya. Gas itu bisa mendesak tekanan yang ada di sekelilingnya, kemudian gas itu mengembang tanpa batas sehingga dia menempati volume ruangan secara sempurna ya. Terus gas itu juga mudah berdifusi terhadap gas yang lain, sehingga kalau gas kita campur, mereka mudah membentuk campuran yang homogen dengan segala perbandingan. Partikel gas tidak dapat kita lihat ya, secara umum partikel gas itu tidak dapat kita lihat. Kalaupun kita bisa melihat gas itu karena gas itu memiliki warna. Jadi yang bisa kita amati adalah warnanya ya. Jadi kalau gas itu memiliki warna, maka kita bisa mengamatinya gitu ya. Terus beberapa gas sifatnya juga mudah terbakar, beberapa gas juga sifatnya sangat-sangat sukar bereaksi. Sifat-sifat gas ini digambarkan dalam pengertian suhu, tekanan, volume, dan jumlah molekul yang ada yang dinyatakan dalam hukum dan persamaan gas nantinya ya. Ini contoh-contoh gas yang berwarna, gas klor warnanya kuning, gas brom warnanya merah kecoklatan, gas iod warnanya ungu. Jadi partikelnya sebetulnya tidak bisa kita lihat, tapi karena dia berwarna, kita bisa mengamatinya ya. Ada gas yang mudah terbakar, contohnya adalah hidrogen, asetilen, kemudian ada gas yang tidak dapat bereaksi, atau kita sebut juga sebagai gas mulia gitu ya, helium, neon, argon, krypton, xenon. Ini adalah merupakan gas-gas yang tidak dapat bereaksi, atau kita sebut sebagai gas mulia. Salah satu faktor yang mempengaruhi sifat dari gas itu adalah tekanan ya. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Jadi dirumuskan dengan rumus P gitu ya. Disimbolkan dengan PP sama dengan F per A. Satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Dengan tekanan atmosfer standar itu adalah 1 atm atau sama dengan 760 mm Hg atau sama dengan 760 torr. Alat pengukur tekanan itu ada barometer, ada manometer. Barometer ini mungkin kita suka lihatnya di regulator gas gitu ya. Manometer kita suka melihatnya di alat tensimeter ya. Untuk mengukur tekanan darah ini kita biasanya menggunakan alat yang kita gunakan adalah manometer. Hukum gas yang pertama itu ada hukum Boyle yang menghubungkan tekanan dengan volume gitu ya. Ada hukum Charles, hubungan antara suhu dan volume. Ada hukum Avogadro ya, hubungan mol dengan volume. Kita lihat satu persatu hukum Boyle. Menurut hukum Boyle, pada suhu konstan, volume gas itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Semakin besar volume, maka tekanan semakin kecil. Semakin tinggi tekanan, maka volume semakin kecil. Jadi dia berbanding terbalik. Atau kita sebut juga P1V1 sama dengan P2V2. Contoh soalnya gini. 10 liter gas hidrogen pada tekanan 1 atm. Jika mol dan suhunya dibuat tetap, jika volume gas dijadikan 9 liter, berapakah tekanannya? Kita dapat uraikan atau jawab kasus seperti ini menggunakan rumus hukum Boyle ya, P1V1 sama dengan P2V2. Semakin besar
volume, maka akan semakin kecil tekanan. Kalau volumenya kita kecil secara teorinya, volumenya kita kecil berarti tekanannya akan menjadi semakin besar. Karena menurut hukum Boyle tadi gitu ya, bahwa volume itu selalu berbanding terbalik dengan tekanan pada suhu konstan. Selanjutnya hukum Charles. Menurut hukum Charles, pada P konstan sekarang, pada tekanan konstan, volume gas dalam satuan mililiter per liter gitu, itu akan berbanding lurus dengan suhunya. Jadi volume berbanding lurus dengan suhu. Semakin besar volume, semakin besar suhu. Semakin tinggi suhu, semakin besar volume. Kayak gitu ya. Semakin tinggi suhu, maka volume akan semakin besar. Contoh kasus ya. 10 liter gas oksigen, suhu 27 derajat Celcius. Jika suhu kita naikkan menjadi 37 derajat Celcius, berapakah volume dari gas tersebut? Berarti suhunya, karena ini suhunya 27 ke 37 berarti dinaikkan, otomatis volumenya akan naik juga dari 10 menjadi 10,33. Rumusnya ini ya, kita turunkan saja dari hukum Charles, V sama dengan konstanta dikali T, atau diturunkan menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Selanjutnya hukum gas gabungan. Jika menurut hukum Boyle, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, dan menurut hukum Charles, V1 per T1 sama dengan V2 per T2, maka persamaan hukum gas gabungan menjadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 per P2 kali V2 per T2. Dengan catatan N-nya atau molnya tetap ya. Contoh kasusnya, gas neon menempati ruangan 15 liter pada suhu 27 derajat Celcius, tekanannya 985 torr. Pertanyaannya, berapa volume yang akan ditempati pada kondisi standar? Kasus ini bisa kita jawab dengan persamaan hukum gas gabungan, karena yang pertama diketahui V1 15 liter, P1 985 torr ya. P2 yang di sini ya. Pada kondisi standar, berarti tekanannya standar. Tadi kita sudah lihat, karena atmosfer standar itu adalah 760 torr. Kemudian T1-nya 27 derajat Celcius. Dirubah dulu menjadi satuan Kelvin. Kemudian T2-nya adalah pada kondisi standar, T2 itu adalah 273 Kelvin ya. T standar itu 273 Kelvin. Maka V2 adalah, yang ditanya adalah volume ya, berapa volume yang ditempati jika tekanan dan suhu standar ya. Tekanan standar adalah 760 torr dan suhu standar adalah 273 Kelvin. Tinggal diturunkan dari rumus ini, maka kita akan mendapatkan hasil 17,69 liter. Selanjutnya hukum Avogadro. Pada tekanan dan suhu tetap, volume gas tergantung kepada jumlah molnya ya. Di mana volume molar standar itu adalah 22,4 liter per mol pada keadaan standar. Hukum Avogadro dirumuskan V per N sama dengan K pada tekanan dan suhu yang tetap. Contoh soalnya, 2 mol gas hidrogen volumenya 40 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah volume 3 mol gas oksigen? Dapat kita turunkan dari rumus yang ini, V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Di mana V1-nya adalah 40 liter, kemudian dikali silang ya, V1 kali N2 gitu ya. N2-nya 3 mol yang ditanya, dan N1-nya 2 mol. Didapatkan hasil 60
liter. Persamaan gas ideal. Jika suhu dan tekanan dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan jumlah molekul gas. Semakin besar volume, semakin besar jumlah molekul ya, atau semakin besar jumlah molekul, maka volume akan semakin besar. Jika suhu dan volume dibuat konstan, maka tekanan berbanding lurus dengan jumlah molekul ya. Semakin besar tekanan, maka molekul juga akan semakin besar. Dengan nilai tetapan R sama dengan 0,08206 LATM per mol K. Sehingga persamaan gas ideal itu PV sama dengan nRT. Contoh soal, 2 mol gas hidrogen pada suhu 27 derajat Celcius, volumenya 40 liter. Berapakah tekanannya? Dengan menggunakan rumus gas ideal PnRT ini kita bisa jawab ya, karena molnya diketahui N 2 mol, R-nya tetapan 0,08206, T-nya adalah 27 derajat Celcius, dirubah dulu menjadi Kelvin, volumenya 40 liter, sehingga didapatkan hasil 1,23 atm. Selanjutnya, cara menentukan berat molekul dari gas. Banyaknya mol gas biasanya dinyatakan sebagai N kecil. Juga sama dengan massa gas atau M kecil dibagi dengan massa molar atau berat molekul M besar dalam satuan gram per mol. Dengan kata lain, N sama dengan M massa gas dibagi dengan massa molar. Sehingga dapat kita turunkan untuk menentukan berat molekul dari suatu gas dari rumus PV nRT, tadi rumus gas ideal. N ini kita rubah menjadi M kecil per M. Contoh soal, berapakah berat molekul gas jika 1,81 gram gas menempatkan volume 1,52 liter pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 0,97 atm. Dari soal ini kita ketahui bahwa massa gas atau M kecil 1,81 gram, kemudian tekanan 0,97 atm, volume 1,52, R ini adalah tetapan 0,08206, suhu 25 ditambah 273 supaya menjadi satuan Kelvin. Yang ditanya sekarang adalah M ini ya. Sehingga kita tinggal turunkan dari rumus PV M kecil R kali T dibagi M besar ya. Didapatkanlah nilai berat molekul dari gas tersebut 30 gram per mol. Cara menentukan kerapatan gas. Kerapatan gas atau bobot jenis adalah berat gas dalam satuan gram per liter. Bobot jenis M per V, dari rumus yang sebelumnya kita dapatkan bahwa PV sama dengan M kecil dikali R dikali T dibagi M besar. Bisa kita pindah ruas menjadi, artinya kerapatan gas atau M per V sama dengan M dikali P dibagi R dikali T, di mana M adalah massa molar atau bobot molekul, P tekanan, T suhu dalam satuan Kelvin, dan R adalah tetapan. Contoh soal, berapakah kerapatan gas oksigen pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 0,987 atm? Maka jawabannya adalah tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Oksigen M-nya atau bobot molekulnya itu adalah 32. Dari rumus O2 ya. O2 di mana oksigen nilai atom relatifnya adalah 16. 16 kali 2 berarti 32. Kemudian dikali dengan P, tekanan 0,987, dibagi dengan R, ini adalah tetapan, dan dikalikan dengan
suhu dalam satuan Kelvin, sehingga didapatkan kerapatan gas oksigen pada soal ini adalah 1,29 gram per liter. Hukum berikutnya adalah hukum Dalton. Hukum Dalton ini berkaitan dengan campuran gas dan tekanan parsial. Menurut hukum Dalton, jumlah mol total dalam campuran gas adalah mol total atau N total sama dengan mol dari gas A ditambah mol gas B tambah mol gas C dan seterusnya. Dan menurut hukum Dalton, tekanan parsial dari campuran gas adalah tekanan gas A ditambah dengan tekanan gas B, tekanan gas C pada volume dan suhu yang tetap. Volume total dari campuran gas ideal sama dengan jumlah volume parsial dari komponennya. Volume total sama dengan volume gas A ditambahkan dengan volume gas B ditambahkan dengan gas C dan seterusnya sesuai dengan jumlah campuran. Sehingga menurut hukum Dalton, fraksi mol sama dengan fraksi tekanan, sama dengan fraksi volume. Atau Na mol gas A dibagi dengan mol gas campuran sama dengan tekanan gas A dibagi dengan tekanan campuran sama dengan volume gas A dibagi dengan volume campuran. Begitu juga dengan mol gas B dibagi dengan mol campuran gas sama dengan tekanan gas B dibagi dengan tekanan campuran sama dengan volume gas B dibagi dengan tekanan campuran. Begitu seterusnya. Sebagai contoh, 2 mol gas Cl2 tekanannya 1 atm. Ditambahkan dengan gas nitrogen, tekanan campuran menjadi 1,2 atm. Berapakah mol gas nitrogen yang ditambahkan? Kita bisa menggunakan hukum Dalton tadi, rumus hukum Dalton, di mana mol Cl2 atau kita anggap sebagai gas A dibagi dengan mol campuran sama dengan tekanan Cl2 dibagi dengan tekanan campuran. Tadi mol gas Cl2 diketahui dari sini 2 mol. Mol campuran tidak diketahui. Kemudian tekanan Cl2 1 atm, tekanan campuran 1,2 atm. Sehingga mol campuran sama dengan 2 mol kali 1,2 dibagi 1. 2 kali 1,2 dibagi 1. Sama dengan 2,4 mol. Tadi berdasarkan hukum Dalton bahwa mol campuran ini sama dengan mol Cl2 ditambah dengan mol N2. Atau mol N2 sama dengan mol campuran dikurang dengan mol Cl2. Sehingga 2,4 mol dikurang 2 mol. Artinya jumlah N2 yang ditambahkan adalah 0,4 mol supaya membentuk campuran dengan nilai mol 2,4. Wujud zat yang selanjutnya akan kita bahas adalah cairan. Sifat cairan itu praktis tidak dapat ditekan. Molekul-molekul yang ada di dalam cairan itu berdekatan, sehingga tarik-menarik antar molekul itu menjadi kuat. Hal ini mengakibatkan cairan akan mempertahankan volumenya, tidak peduli dengan bentuk dan ukuran dari wadah. Jadi, cairan sebanyak 10 ml, volumenya akan selalu sama dalam wadah yang kecil ataupun dalam wadah yang besar. Cairan tidak memiliki bentuk. Bentuknya tergantung kepada wadahnya. Cairan mengalami difusi itu lebih lambat dibandingkan gas ya. Difusi terjadi karena molekul-molekul mempunyai tenaga kinetik dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Molekulnya masih dengan jarak yang berdekatan, tidak terlalu rapat gitu. Sehingga masih memungkinkan cairan itu mengalami pergerakan ya. Sehingga dia masih bisa mengalami difusi. Namun difusinya itu lebih lambat dibandingkan dengan gas.
Cairan pada tempat terbuka dapat mengalami penguapan karena daya tarik-menarik pada molekul cair tidak cukup besar. Besarnya tenaga kinetik setiap zat itu tidak sama. Semakin kecil gaya kinetik suatu zat, maka dia akan semakin mudah mengalami penguapan atau perubahan fase. Artinya, zat-zat yang mudah menguap, seperti alkohol, itu gaya kinetiknya lebih kecil dibandingkan dengan gaya kinetik dari zat yang tidak mudah menguap seperti air. Semakin kecil gaya kinetik, semakin kecil daya tarik-menarik antar molekul, maka akan semakin mudah zat tersebut untuk menguap. Keseimbangan tekanan uap. Cairan akan menguap jika dipanaskan. Jika kita melakukan pemanasan dalam sistem tertutup, seperti yang terlihat pada gambar, jadi kita lakukan proses pemanasan dalam sistem yang tertutup, maksudnya ditutup. Ini adalah wadah cairan yang akan kita panaskan. Maka cairan ini akan menguap ya. Cairan ini akan menguap karena panas, namun karena sistemnya tertutup, dia dapat berubah kembali menjadi cair atau kita sebut dengan proses mengembun. Molekul-molekul yang kembali ke dalam bentuk cair itu secepat molekul yang lepas dan berubah menjadi uap. Jadi kecepatan molekul menguap dengan kecepatan molekul mengembun itu sama. Jumlah molekul yang teruapkan tiap detik sama dengan jumlah molekul yang terembunkan tiap detik. Keadaan di mana terjadi dua perubahan wujud zat tepat berlawanan satu sama lain disebut keseimbangan dinamik. Molekul-molekul yang berada dalam uap itu menimbulkan tekanan. Pada keseimbangan, tekanan ini adalah karakteristik untuk suatu cairan. Tekanan ini yang disebut sebagai keseimbangan tekanan uap. Besarnya tekanan uap suatu cairan itu tergantung kepada satu sifat cairannya. Tiap cairan memiliki daya tarik-menarik antar molekul yang berbeda. Semakin besar daya tarik-menarik antar molekul, maka semakin kecil tendensi untuk lepas menjadi fase uap. Keseimbangan tekanan uapnya semakin rendah. Atau suhu uapnya semakin tinggi ya. Semakin sulit dia untuk menguap. Sedangkan senyawa atau cairan yang daya tarik menarik antar molekulnya itu kecil, maka keseimbangan tekanan uapnya akan semakin besar. Dia semakin mudah untuk menguap. Yang kedua, tekanan uap dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu dinaikkan, tenaga kinetik molekul akan naik. Tendensi untuk lepas menjadi fase uap akan semakin besar. Keseimbangan tekanan uap juga akan semakin tinggi. Jadi semakin tinggi suhu, keseimbangan tekanan uap juga akan semakin tinggi, semakin mudah zat tersebut menguap. Sebagai contoh, air keseimbangan tekanan uapnya 17,5 mm Hg. CCl4 atau tetraklormetan 91 mm Hg, CHCl3 atau kloroform 160 mm Hg. Berarti kalau dilihat dari sini, gaya tarik-menarik antar molekul itu yang paling besar adalah air ya. Jadi gaya tarik-menariknya itu besar air, kemudian CCl4 dan CHCl3. Daya tarik-menarik antar molekul kloroform pada contoh ini adalah yang paling rendah, sehingga keseimbangan tekanan uapnya besar. Artinya apa? CHCl3 atau kloroform lebih mudah menguap dibandingkan air. Kalau kita lihat dari grafik ini sama ya. Kita lihat kalau dari grafik ini perubahan fase, air itu tekanan berubah menjadi fase cair menjadi uap itu kan pada suhu 100 tekanan 1 atm. Sedangkan untuk tetraklormetan, dia menguap pada tekanan 1 atm itu di suhu 80 derajat Celcius. Dan kloroform itu dia akan menguap pada tekanan 1 atm itu di suhu 60 derajat Celcius. Jadi gaya tarik-menarik antar molekul H2O atau air itu lebih kuat dibandingkan kloroform.
Keseimbangan tekanan uap H2O itu lebih rendah dibandingkan kloroform. Kurva perubahan tekanan uap ini dapat juga kita gambarkan dalam log tekanan 1/T. Jadi log P atau log tekanan di sumbu Y-nya, sedangkan di sumbu X-nya itu adalah 1/T. Kurva itu digambarkan dalam persamaan log P sama dengan minus entalpi dibagi 4,58T ditambah dengan C. Dari persamaan ini, lahirlah persamaan Clausius-Clapeyron, di mana log P1 dibagi dengan P2 sama dengan minus entalpi dibagi 4,58 dikalikan dengan selisih 1/T2 dikurang 1/T1. Di mana P itu adalah tekanan dalam satuan torr atau milimeter Hg atau atm. Delta H atau entalpi, panas yang dibutuhkan untuk mengubah 1 mol cairan ke keadaan gas ideal, satuannya kalori per mol. C itu adalah tetapan yang tergantung pada cairan, sedangkan T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Sebagai contoh, tekanan uap karbon tetraklorida 100 torr pada suhu 23 derajat Celcius dan 400 torr pada 58 derajat Celcius. Hitung panas yang dibutuhkan untuk mengubah cairan ke keadaan gas ideal. Dari soal kita ketahui P1 100 torr, P2-nya adalah 400 torr, T1-nya 23 derajat Celcius kita rubah menjadi Kelvin, T2 58 derajat Celcius kita rubah menjadi Kelvin. Dengan menggunakan persamaan Clausius, kita dapat menghitung entalpi atau panas yang dibutuhkan, yaitu 7.700 kal per mol. Titik didih cairan. Pendidihan adalah pelepasan cairan dari tempat terbuka ke fase uap. Cairan akan mendidih pada titik didihnya, yaitu suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Titik didih cairan tergantung pada tekanan. Sebagai contoh, pada tekanan atmosfer 700 torr, titik didih air itu 97,7 derajat Celcius. Pada tekanan atmosfer 760 torr, titik didih air 100 derajat Celcius. Kecuali dinyatakan lain, titik didih normal suatu cairan adalah pada tekanan atmosfer standar yaitu 1 atm atau 760 torr. Perubahan titik didih dapat dihitung dengan persamaan Clausius-Clapeyron. Sebagai contoh, jika diketahui entalpi air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 9.700 kalori per mol. Hitung titik didih air pada tekanan 0,75 atm. Dengan menggunakan rumus Clausius, kita dapat menghitung diketahui P1 sama dengan 1 atm, tekanan atmosfer standarnya. T2-nya adalah 100 derajat Celcius, kita rubah menjadi Kelvin. P2 0,75 atm. Yang ditanya adalah TD pada tekanan 0,75 atau T2. Kita masukkan ke dalam rumus. Dari hasilnya dapat kita ketahui nanti T2 itu adalah 365 Kelvin atau 92 derajat Celcius. Wujud zat yang berikutnya adalah padatan. Zat padat adalah zat yang memiliki volume dan bentuk tertentu. Padatan itu terdiri dari padatan kristal dan padatan amorf. Padatan kristal, seperti yang terlihat pada gambar A, atom penyusunnya tersusun rapih. Sedangkan padatan amorf, atom penyusunnya tidak tersusun rapih, tidak beraturan, atau acak. Dilihat dari sifatnya, padatan amorf dan kristal juga sangat berbeda. Padatan amorf tidak mempunyai bentuk kristal tertentu, titik lelehnya tidak tentu, energi ikatan atau kisinya rendah. Contoh padatan amorf adalah kaca, plastik, naftalen.
Padatan kristal atau disebut juga dengan istilah kristal kristalin mempunyai bentuk kristal tertentu. Di antaranya ada yang berbentuk kubik, contohnya NaCl, tetragonal, contohnya urea, heksagonal, contohnya iodoform, dan seterusnya. Padatan kristal, titik lelehnya tertentu atau tajam. Padatan kristal memiliki energi ikatan yang sedang atau tinggi, sehingga solubility-nya menjadi lebih rendah. Ini dua senyawa contoh padatan amorf dan kristal. Ini adalah naftalen. Naftalen adalah padatan berbentuk amorf. Jika kita lihat dari bentuknya, jadi dia tidak memiliki bentuk kristal tertentu, sedangkan NaCl adalah contoh padatan kristal. Kalau kita perhatikan, NaCl itu bentuk kristalnya cenderung berbentuk kubus. Jika dibandingkan, jadi naftalen bentuk kristalnya tidak tentu, NaCl itu kubik. Untuk titik leleh, naftalen itu titik lelehnya sekitar 80,26 derajat Celcius, namun dapat meleleh pada suhu ruang, sehingga tidak tentu. Jadi titik lelehnya itu tidak terlalu tajam. Sedangkan NaCl, titik lelehnya itu di 801 derajat Celcius. NaCl, jika dipanaskan, kalau suhu belum mencapai 800 derajat Celcius, ya dia belum meleleh. Berbeda dengan naftalen. Naftalen, dia bisa meleleh di suhu 80, tapi juga bisa meleleh di suhu kamar. Makanya naftalen ini secara manfaat juga dimanfaatkan untuk bahan baku kapur barus ya. Kapur barus tradisional itu menggunakan naftalen sebagai pembawanya, sebagai basisnya, karena mudah meleleh di suhu kamar. Kalau kita diskusikan, kalau ditanya gitu ya, Bu, kalau NaCl kita diamkan dalam suhu ruang, dalam keadaan terbuka, lama-lama dari bentuknya kristal juga mencair. Nah, ini bukan mencair namanya. NaCl punya sifat yang kita sebut sebagai higroskopis. Dia dapat mengikat air. NaCl jika kita simpan di ruang terbuka, dalam wadah di ruang terbuka, tapi tidak ditutup rapat, kita simpan misalkan di atas piring, dalam keadaan terbuka, nanti dia akan mengikat air dari udara. Nah, ketika air ini terikat dengan NaCl, maka dia akan melarutkan NaCl-nya sehingga seolah-olah NaCl-nya menjadi meleleh, padahal itu adalah melarut. Kisi kristal. Kristal tunggal atau monokristalin merupakan padatan kristal yang mempunyai kisi kristal yang susunannya teratur secara kontinu dan kisi-kisi kristal yang membentuk bingkai tersebut tidak rusak atau tetap strukturnya. Dengan mengetahui sistem kristal atau kisi Bravais dapat diidentifikasi jenis dari kristal tunggal. Kisi Bravais merupakan sistem kristal atau bentuk dasar dari kisi kristal. Menurut kisi Bravais ada 7 sistem kristal, yaitu sistem kristal kubus, tetragonal, rombohedral, heksagonal, ortorobik, monoklinik, dan triklinik. Contohnya adalah fluoride atau kalsium fluorida CaF2, itu kristalnya dapat tumbuh membentuk kubus. Wulfenid kristalnya bisa tumbuh membentuk kristal tetragonal, dan beta quartz itu bisa membentuk kristal heksagonal. Tentu saja logam-logam ini atau senyawa-senyawa ini untuk membentuk kristal yang seperti ini, indah seperti ini, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi dia tumbuh terus sehingga membentuk kristal yang berbentuk tertentu seperti ini atau membentuk kisi-kisi tertentu. Nah, bagaimana dengan senyawa obat gitu ya? Contohnya adalah asam salisilat. Asam salisilat adalah salah satu contoh padatan kristal, jadi dia berbentuk kristal. Bentuk kristalnya tidak bisa kita identifikasi secara langsung gitu. Namun jika kita amati di bawah mikroskop, asam salisilat pun memiliki bentuk kristal yang khas. Misalkan ya, ini adalah contoh bentuk kristal asam salisilat jika dilarutkan dalam aseton air.
Jadi kristalnya tumbuh berbentuk rumput atau bunga seperti ini ya. Contoh lainnya asetosa, ini juga merupakan padatan kristal. Jika dia terlihat halus, namun kalau kita amati di bawah mikroskop, dalam pelarut aseton air, dia juga memiliki bentuk tertentu ya. Jadi di bawah mikroskop dapat kita amati. Jadi umumnya untuk senyawa obat, bentuk kristalnya itu diamati di bawah mikroskop, dan dia tumbuh dalam suasana tertentu. Contohnya ini kristal aseton yang tumbuh di dalam aseton air. Klasifikasi padatan kristal. Padatan kristal itu terdiri dari padatan kristal molekular, padatan kristal ionik, padatan kristal kovalen, dan logam. Pembedanya adalah satu unit yang menempati titik kisi. Kalau padatan kristal molekular, unit yang menempati titik pada kisinya adalah molekul. Padatan ionik, yang menempati titik pada kisinya adalah ion, bisa ion positif dan negatif. Sedangkan pada padatan kovalen, yang unit terkecil yang menempati kisinya itu adalah atom. Untuk logam, unit terkecil yang menempati titik kisinya adalah ion positif. Gaya ikatan yang membentuknya juga berbeda. Padatan molekular biasanya van der Waals ataupun kutub. Ionik itu ada atraksi elektrostatik antar muatan ion-ion negatif dan positif. Kovalen itu ikatannya terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron bebas. Sedangkan logam itu interaksi listrik ion positif dengan elektron. Dilihat dari sifatnya, padatan molekular itu cenderung lunak, ionik itu keras, kovalen itu amat keras, dan logam itu keras, bisa lunak. Contoh padatan kristal molekular adalah air, hidrogen, karbon dioksida. Contoh padatan kristal ionik itu adalah NaCl, kalium nitrat, natrium sulfat. Contoh padatan kristal kovalen adalah intan, silikon dioksida, dan contoh padatan logam itu adalah logam natrium, logam tembaga, logam besi, logam aluminium, dan seterusnya. Di Farmakope Indonesia ada beberapa istilah bentuk padatan kristal. Yang pertama, hablur atau kristal. Contohnya adalah natrium klorida. Kalau kita lihat di sini, pemberiannya adalah hablur berbentuk kubus atau bentuknya kristal. Jadi jika kita perhatikan betul ya, natrium klorida atau NaCl atau garam dapur yang kita punya di rumah pun bentuknya kristal. Ada istilah serbuk hablur atau serbuk kristal. Contohnya di sini paracetamol, kita lihat pemberiannya di sini di Farmakope menggunakan istilah serbuk hablur. Secara organoleptik itu paracetamol ini kurang lebih seperti ini, terlihat seperti tepung mungkin ya, seperti amilum. Namun dia disebutnya serbuk hablur atau serbuk kristal. Jadi dia memiliki daya alir yang cukup baik juga ya. Kemudian ada istilah serbuk. Jadi tadi ada istilah hablur, serbuk hablur, ada serbuk. Contoh istilah serbuk di Farmakope itu magnesium hidroksida. Di sini Farmakope menggunakan istilah serbuk putih. Nah, kalau kita perhatikan ini bentuk organoleptik dari magnesium hidroksida. Sama dengan paracetamol tepungnya, tapi dia cenderung lebih nempel gitu ya di wadahnya, jadi lebih mengumpal-ngumpal karena ya dia serbuk, tidak ada lagi sifat kristalnya. Perlakuan mekanik dapat merubah ukuran partikel suatu padatan, baik itu padatan kristal maupun amorf. Contohnya gula ya, gula itu bentuknya kan kristal atau hablur, tapi gula juga ada yang berbentuk serbuk hablur atau menjadi halus jika kita berikan perlakuan mekanik atau kita gerus hingga halus gitu. Jadi perlakuan mekanik bisa merubah bentuk ya organoleptik dari padatan. Begitu juga dengan amorf ya. Contohnya ini naftalen, dia bisa berbentuk potongan serpihan-serpihan seperti ini. Tapi jika kita berikan perlakuan mekanik atau kita gerus hingga halus ya dia juga bisa menjadi serbuk seperti ini ya, serbuk yang kita sebut sebagai serbuk amorf. Jenis-jenis padatan kristal.
Berdasarkan atom-atom penyusunnya, padatan kristal dapat dibagi menjadi satu polimorf. Polimorf adalah suatu senyawa yang mempunyai lebih dari satu bentuk kristal atau mempunyai konformasi molekul yang berbeda-beda dalam kisi kristalnya. 2. Sulfat atau hidrat. Suatu padatan yang mengandung molekul air disebut hidrat, sedangkan senyawa padatan yang mengandung pelarut organik disebut sebagai sulfat. Padatan sulfat biasa juga disebut dengan istilah pseudopolimorf, yaitu kristal padat yang di dalamnya terdapat molekul pelarut dalam struktur kristalnya. Yang ketiga ada kokristal. Kokristal merupakan kristal tunggal yang homogen, terdiri dari bahan aktif obat dan eksipien atau coformers yang mengandung ikatan hidrogen antar molekul netral dari bahan aktif dan komponen penyusunnya. Ini contoh polimorf yang paling terkenal, ini paracetamol ya. Jadi paracetamol itu dia adalah suatu padatan kristal yang kisi kristalnya itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Jadi dalam satu kisi kristal itu ketika kita lihat di bawah mikroskop gitu ya, bentuk kisinya berbeda-beda gitu ya. Ada yang heksagonal, ada yang kubis, ada yang tetragonal. Jadi dalam satu struktur senyawa, dalam satu padatan terdapat beberapa kisi kristal. Itu disebut polimorf. Berikut adalah contoh hidrat. Yang pertama asam oksalat. Ini struktur dari asam oksalat yang terikat dengan 2 air dihidrat. Yang kedua kalsium sulfat. Kalsium sulfat dihidrat, jadi mengikat 2 air. Ini adalah contoh sulfat ya, suatu padatan kristal yang terikat dengan suatu pelarut organik. Ini satu kompleks dari kobalt yang terikat dengan pelarut kloroform. Ini adalah contoh bentuk kokristal ketika karbamazepin digabungkan dengan sakarin membentuk suatu kristal tunggal yang baru yang kita sebut sebagai karbamazepin sakarin kokristal. Kokristal ini pada pengembangannya juga banyak dikembangkan untuk meningkatkan kelarutan dari senyawa-senyawa obat. Lalu, bagaimana sifat dari padatan? Yang pertama, padatan itu mempunyai gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Yang kedua, mempunyai molekul atau partikel yang tidak bisa bergerak bebas dan tidak mudah terpisahkan. Kalaupun dia bergerak, gerakannya itu cenderung bergetar dan berputar di tempat saja. Kemudian dia mempunyai volume yang tetap, tidak mengikuti bentuk wadah, jadi bentuknya tetap. Kemudian susunan molekul atau partikelnya teratur dan juga berdekatan atau rapat. Suatu padatan itu memiliki kelarutan dan titik leleh tertentu. Titik leleh merupakan gaya atraksi antar molekul penyusun padatan. Meleleh, ikatan antar molekul banyak yang putus. Melarut, ikatan antar molekul putus membentuk ikatan baru dengan solvent. Kelarutan akan meningkat dengan turunnya titik leleh. Selanjutnya adalah perubahan fase. Wujud zat yang sudah kita bahas sebelumnya, ada padat, cair, dan gas. Dia bisa mengalami perubahan fase yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Perubahan suhu dan tekanan dapat merubah bentuk fase zat. Ini contohnya, zat padat itu bisa mencair. Zat cair bisa memadat, istilahnya membeku. Zat padat juga bisa berubah menjadi gas, menyublin. Gas bisa berubah menjadi padatan, mengkristal. Cair bisa berubah menjadi gas, menguap. Dan gas bisa berubah menjadi cair atau kita sebut sebagai mengembun. Warna panah menunjukkan kebutuhan energinya. Kalau warna merah berarti dari padat ke cair dia butuh panas ya. Jadi dia menyerap panas. Sedangkan dari cair ke padat dia justru melepaskan panas dan seterusnya. Keseimbangan padatan dan gas. Seperti halnya cairan, partikel padatan dapat lepas ke fase uap untuk membentuk tekanan uap.
Partikel-partikel pada padatan memiliki tenaga yang tidak sama. Partikel yang punya tenaga yang lebih tinggi dan lebih dekat ke permukaan, yang dapat mengatasi gaya tarik-menarik partikelnya, itu akan lebih mudah lepas ke fase uap, sehingga dia lebih mudah untuk menguap. Jika kecepatan partikel-partikel yang lepas ke fase uap sama dengan kecepatan dia kembali membentuk fase cair, kita sebut sebagai keseimbangan dinamik. Sudah dibahas juga sebelumnya. Tekanan uap padatan juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, partikel akan lebih bertenaga dan akan lebih mudah lepas, sehingga dia juga lebih mudah untuk menguap. Hubungan antara padatan, cairan, dan gas dari suatu zat sebagai fungsi suhu dan tekanan disebut sebagai diagram fase. Ini contoh diagram fase. Sumbu X-nya adalah suhu, sumbu Y-nya adalah tekanan. Terlihat di sini ada fase di mana zat berbentuk padat, fase di mana suhu dan tekanan tertentu zat berbentuk cair, dan pada suhu dan tekanan tertentu zat berbentuk gas. Ada triple point, titik di mana terjadi keseimbangan antara bentuk gas, cair, dan padat dari suatu zat. Ada istilah critical point, ini adalah suhu dan tekanan, batas akhir dari bentuk cair dan bentuk gas dari suatu zat. Perubahan padatan menjadi gas itu adalah proses endometris atau membutuhkan panas. Titik di mana kurva tekanan uap padatan sama dengan tekanan uap cairan, terjadilah keseimbangan antara padatan dan gas, keseimbangan cairan dan gas, serta keseimbangan antara padatan dan cairan. Titik pertemuan ini yang tadi kita sebut sebagai triple point, ya, keseimbangan bentuk zat dalam bentuk cair, gas, dan padatan. Suhu triple point air adalah 273,16 Kelvin, ya, pada tekanan 4,58 torr. Jadi triple point-nya ini. Ini contoh diagram fase air. Jadi tadi ini ya, ini adalah triple point-nya 273, sekian Kelvin, di mana pada titik ini air itu seimbang bentuk padat, cair, dan gasnya. Kemudian kalau suhunya dinaikkan, suhu dinaikkan gitu ya. Kalau suhu dinaikkan kayak gini, dia berubah menjadi gas. Tapi kalau suhu naik, tekanan naik, dia cenderung cair. Perubahan fase zat ini dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan. Salah satunya adalah proses pembuatan garam, ya, di mana air laut dijemur, berarti kan diuapkan, sehingga terjadilah proses perubahan fase garam itu gitu, dari berbentuk cair berubah menjadi kristalnya. Sifat perubahan fase zat ini juga dimanfaatkan di bidang farmasi. Contohnya adalah dalam proses kristalisasi atau rekristalisasi suatu senyawa yang sering dimanfaatkan dalam proses sintesis obat. Jadi contohnya ini digambarkan rekristalisasi, contoh proses kristalisasi. Misalkan suatu senyawa kita larutkan atau kita reaksikan. A dengan B kita reaksikan gitu ya. Biasanya dalam bentuk larutan ya, reaksi kimia seringkali kita lakukan dalam bentuk larutan. Kita reaksikan sehingga terbentuklah senyawa baru C. Kayak gitu. Anggaplah ini kita larutkan, terbentuk senyawa baru C. Nanti supaya senyawa C ini menjadi suatu padatan, kita dapat memanfaatkan sifat perubahan fase dengan cara, misalkan kalau di sini pemanasan, ada beberapa cara sebetulnya kristalisasi. Kalau ini dengan cara dipanaskan, kita uapkan sebagian besar dari solvennya atau pelarutnya, kemudian didiamkan, didinginkan sehingga terbentuklah kristal, tumbuhlah kristal atau padatan ya. Dari bentuknya cair berubah menjadi bentuk kristal. Bisa langsung didiamkan pada suhu kamar atau dibantu dengan batu es. Jadi ada beberapa senyawa yang membentuk kristal itu pada suhu kamar, ada yang membentuk kristal itu pada suhu yang lebih dingin. Sifat ini dimanfaatkan juga dalam proses sintesis obat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat lihat di video yang juga saya kirimkan di Google Classroom, proses kristalisasi. Demikianlah materi kita pada video kali ini. Semoga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan dapat diterapkan pada semester-semester berikutnya. Sebagaimana yang kita bahas tadi,
pondasi ilmu dari kimia ini kita gunakan untuk analisis obat, sintesis obat, pembuatan sediaan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.